Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian tersebut terjadi kepada salah satu keluarga di kota Bekasi, dan mengakibatkan satu orang anak yang masih berusia di bawah umur harus menjadi korban atas ketidakstabilan emosi dari ibunya sendiri. Si anak tersebut pertama kali ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Dia mengalami banyak sekali luka di hampir sekujur tubuhnya. Hingga yang paling terparah adalah di bagian perut dan bahkan sampai terlihat daging di bagian organ dalamnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa si ibu tersebut ternyata memiliki serangkaian masalah kejiwaan yang sangat kompleks sebab mengalami problematika hidup dan kurangnya perhatian dari suaminya sendiri. Hingga semua beban yang menumpuk di dalam pikirannya itu melahirkan sebuah kegelisahan yang tidak terkendali. Dan dalam kesadaran yang penuh dia menghujankan sebilah tajam sampai 20 kali tusukan terhadap anaknya sendiri. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah prolog dari kisah yang sangat memilukan. Sebab kejadian ini benar-benar menjadi tamparan keras untuk para suami yang berada di luar sana. Karena peran dari seorang ibu sangat vital di dalam keluarga. Dan mereka cenderung memiliki kerentanan yang cukup tinggi atas sebuah rasa frustasi. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan kisah serupa tidak akan pernah terulang kembali kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Sebelum saya akan masuk ke dalam kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan keluarga korban. Seorang ibu yang harus menjadi peran antagonis dalam peristiwa ini bernama Siti Nurul Fazilah yang berusia sekitar 26 tahun. Dia bertempat tinggal di kawasan perumahan Bergundi di Sumarekon di kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat. Diketahui bahwa Nurul Fazilah sudah memiliki 2 orang anak yang masih di bawah umur. Anak pertamanya berusia 5 tahun dan yang kedua masih berusia 1 tahun. Siti Nurul Fazilah ternyata sudah menikah hampir sekitar 6 tahun lamanya. Suaminya dikenal sebagai seorang penceramah dan sering berinteraksi dengan beberapa ustadz yang terkenal di Indonesia. Pria yang bernama Muhammad Agus selain tersebut bahkan bergelar Duta Dakwah Pendalaman Islam Nasional. Dia juga sering mengisi beberapa acara pengajian dan motivasi Islam di berbagai daerah. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Nurul Fazilah bersama dengan suaminya ternyata sudah sekitar 5 tahun menyewa rumah yang sekarang mereka tempati. Keduanya menjalani pernikahan itu dengan landasan agama yang sangat kuat. Dan sepasang suami istri itu juga dikenal memiliki hubungan yang sangat harmonis. Dalam penuturan beberapa tetangga dekatnya, mereka sebenarnya tidak terlalu mengenal Nurul Fazilah dan suaminya. Namun keduanya terkenal memiliki sikap yang sangat sopan, akan tetapi memang jarang sekali bersosialisasi di lingkungan sekitar. Para tetangga itu hanya mengetahui bahwa Muhammad Agus Salim adalah seorang pengusaha, sementara Nurul tentu menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurusi segala kebutuhan keluarga. Hingga sebuah momen yang krusial di antara pernikahan mereka itu kemudian akhirnya terjadi kesalahan komunikasi hingga seolah ketidakpedulian sebagai seorang suami melahirkan sebuah tragedi yang tidak terkendali. Terlebih dalam posisi ini, Nurul memiliki seorang bayi yang masih berusia 1 tahun. Dia dipaksa harus mengurus anak itu sendirian dengan situasi yang cenderung kesepian. Sebagai seorang istri memang memiliki tugas yang terlihat sangat sederhana. Akan tetapi mereka ternyata sering sekali tertekan dalam mengurus segala kebutuhan keluarga dan membutuhkan sosok seorang suami yang bisa dia peluk ketika sedang kelelahan. Menurut sumber keterangan yang saya dapatkan, perubahan sikap dari Nurul Fazilah ternyata sudah dirasakan hampir sekitar 3 bulan yang lalu. Suaminya yang memiliki kesibukan bekerja ternyata tidak bisa meluangkan waktunya. Dia bahkan sering pergi ke kota Medan dan jarang sekali pulang ke rumah. Hal itu kemudian membuat wanita yang berusia sekitar 26 tahun tersebut kehilangan sebuah rasa kasih sayang. Kedua anaknya yang masih berusia di bawah 5 tahun sangat menguras tenaga dan pikirannya. Permasalahan ini sebenarnya sudah pernah dibicarakan antara keduanya. Nurul pernah memprotes atas ketidakhadiran suaminya dalam keluarga tersebut.
Akan tetapi Muhammad Agus Salim kemungkinan besar tidak punya pilihan yang lain, usahanya yang berada di Medan kemudian memaksanya harus sering meninggalkan anak dan istrinya. Dan itulah yang menjadikan Nurul semakin tidak terkendali, pikirannya yang lelah memaksanya sering melamun dan menatap lekat kedua wajah dari anaknya yang kehilangan sosok bapaknya. Terlebih sebuah fakta yang akhirnya semakin menambah pilu kisah pernikahan tersebut sebab suaminya ternyata berencana untuk berpoligami dan menduakan cinta mereka. Menurut keterangan yang saya dapatkan, di halaman berita itu tertulis bahwa Nurul Fasilah merasa bahwa suaminya sudah sangat berubah. Nurul curiga terhadap Muhammad Agus Salim mengenai kedekatannya dengan perempuan yang lain. Fakta yang mengejutkan tersebut membuat Nurul Fasilah semakin tertekan dalam menjalani kehidupan. Meskipun secara agama pernikahan kedua dari suaminya itu adalah sebagai sebuah ibadah. Namun ketidaksiapan menerima semua itu kemudian semakin memberatkan hidup dari Nurul Fasilah. Tekanan demi tekanan kemudian terus-menerus menyerang pikiran dari Nurul. Kesehatan mental akhirnya menjelma sebagai sebuah ironi dari sebuah makna pernikahan. Tujuan berpoligami sebenarnya adalah garisan takdir yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad, namun hal itu tidak boleh sembarangan karena harus menelisik pada keikhlasan dari istri yang pertama. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana perasaan dari Nurul Fasilah dalam mendefinisikan hidupnya. Dia seorang yang sebenarnya sangat tertutup dan jarang sekali bercerita mengenai permasalahan hidup kepada keluarganya. Nurul seolah ingin mengambil rasa sakit itu sendirian. Dia tidak mau membebani pikiran dari kedua orang tuanya mengenai apapun masalah hidup tersebut. Sayangnya hal ini malah merenggut sebagian dari kewarasan yang dimilikinya. Dia akhirnya lebih sering berbicara pada dirinya sendiri dan khayalan yang ada di dalam pikirannya. Beberapa momen keanehan sebenarnya pernah ditunjukkan oleh Nurul terhadap suaminya, namun kemungkinan besar Muhammad Agus Salim tidak memahaminya dan menganggap hal itu sebagai perubahan sikap yang sangat wajar. Hingga akhirnya sebuah tragedi itu akhirnya terjadi di mana Nurul Fasilah harus bertekuk lutut dengan tekanan hidup yang menyerang batinnya dan berlandaskan bisikan gaib, dia kemudian memberhentikan hidup dari anak pertamanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kisah ini sebenarnya dimulai dari penuturan suaminya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa pada tanggal 6 Maret di tahun 2024 yang lalu. Saat itu Agus Salim menerima panggilan telepon dari pihak keamanan bandara. Di sana dia mendapati laporan bahwa istri dan kedua anaknya ditahan karena terdapat perilaku yang cukup mencurigakan. Nurul Fasilah bersama anaknya itu kedapatan memaksa masuk ke dalam bandara dan Nurul berkata bahwa dia akan pergi ke kota Mekah menggunakan pesawat terbang. Akan tetapi setelah diperiksa oleh pihak keamanan, mereka ternyata tidak menemukan tiket maupun paspor yang dimiliki wanita tersebut. Sementara itu, karena Muhammad Agus Salim sedang berada di kota Medan, dia kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut ke pihak keamanan bandara. Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui atas kepergian dari istrinya tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Muhammad Agus Salim kemudian langsung menyediakan sebuah tempat penginapan yang tidak jauh dari sana. Dia meraih istrinya agar membawa anaknya untuk tinggal di hotel yang sudah dipesannya itu. Singkat cerita, istri dan kedua anaknya akhirnya sudah di dalam kamar hotel. Mereka kemudian sempat membersihkan diri dan beristirahat di ranjang kasur tersebut. Akan tetapi beberapa jam kemudian pikiran dari Nurul Fasilah kembali tidak terkendali. Dia bisa mendengar banyak sekali bisikan di alam yang lain dan teriakan itu sangat mengganggu hingga membuatnya sangat frustrasi. Hingga sekian menit berikutnya Nurul Fasilah akhirnya memutuskan untuk keluar dari hotel itu. Bisikan gaib tersebut menyuruhnya untuk segera pulang ke rumahnya yang di Bekasi. Nurul bersama dengan kedua anaknya itu kemudian pulang diantar oleh taksi online. Di sana sebenarnya petugas hotel maupun supir itu tidak merasakan kondisi yang mencurigakan terhadap wanita yang berusia sekitar 26 tahun tersebut. Sesampainya di rumah, Nurul kemudian masuk ke dalam kamar. Dia selanjutnya menidurkan kedua anaknya dan mengelus erat pundaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Akan tetapi bisikan-bisikan gaib itu terus-menerus muncul di dalam telinganya. Nurul bahkan sama sekali tidak bisa memejamkan matanya untuk sekedar beristirahat.
Hingga pada satu momen yang sangat memilukan itu akhirnya terjadi, di mana ketika itu Nurul merasakan sebuah bisikan yang menyuruhnya untuk memberhentikan hidup dari kedua anaknya. Di sana dia mengaku mendapat sebuah tugas dari Tuhan, dan jika dia bisa menyelesaikannya maka semua anak yang berada di Palestina akan selamat dari kejaran musuh yang terlaknat. Dan pada pukul 4 pagi setelah mendengar kumandang adzan di masjid, Nurul Fasilah kemudian mengambil sebilah tajam yang berada di dapur. Dan tanpa menunggu waktu yang lama dia akhirnya melakukan eksekusi itu terhadap anak pertamanya. Pikiran dari Nurul Fasilah sudah kosong dan dipenuhi dengan tekanan hidup yang sangat hebat. Dia seolah tidak bisa lagi memilah mana yang salah dan mana yang benar. Semuanya hanya berorientasi atas apa yang ada di dalam pikirannya. Bisikan-bisikan itu selalu muncul dan mengatakan bahwa semua hal yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Nurul Fasilah akhirnya melakukan eksekusi itu sebanyak 20 kali. Di depan anak keduanya yang berusia sekitar 1 tahun, dia menghabisi nyawa anak pertamanya yang sama sekali tidak berdosa. Dia bahkan sempat tersenyum puas dan tertawa melihat noda merah di tubuh anaknya. Dia sama sekali tidak menyesal setelah melakukan perbuatan keji tersebut. Singkat cerita, pada pagi harinya, Muhammad Agus Salim kemudian menyuruh kerabat dekatnya untuk menemui anak dan istrinya. Dia mendapatkan kabar dari pihak hotel bahwa mereka sudah keluar dari kamar pada jam 3 dini hari. Kerabat dekat Agus Salim itu kemudian langsung menghampiri Nurul di kediamannya. Pada sekitar jam 9 dia mengetuk pintu rumah itu. Di sana dia kemudian langsung bertemu dengan Nurul Fasilah yang dalam kondisi lemas. Wanita itu bahkan sempat tersenyum dan memberitahukan bahwa anak pertamanya sudah ke surga. Dia melihat bahwa anak itu sedang makan apel ditemani oleh para malaikat. Mendengar hal itu, kerabat tersebut kemudian sangat terkejut. Dia juga melihat noda merah yang berada di pakaian yang dikenakan oleh Nurul pada saat itu. Awalnya wanita 26 tahun tersebut menolak untuk membiarkan kerabat dari suaminya itu untuk masuk. Namun karena dia tetap memaksa, akhirnya dia bisa merangsek ke dalam hingga masuk ke kamar dari Nurul Fasilah. Di sana dirinya kemudian sangat terkejut dan hampir kehilangan sebagian kesadarannya. Kerabat itu melihat bahwa anak pertama dari Nurul sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di atas ranjang kasur. Dirinya kemudian langsung meraih anak keduanya yang berada di samping, dan penemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak keamanan kompleks dan juga pihak kepolisian. Singkat cerita, beberapa warga kemudian berdatangan ke rumah dari Nurul Fasilah dan disusul oleh para petugas kepolisian yang datang bersama dengan tim medis. Mereka semua selanjutnya melakukan evakuasi terhadap korban dan juga melakukan pendampingan kepada Nurul Fasilah. Sementara itu, Muhammad Agus Salim benar-benar tidak percaya pada tragedi yang memilukan tersebut. Dia bahkan hampir putus asa mendengar apa yang sudah dilakukan oleh istrinya terhadap anaknya sendiri. Dia kehabisan banyak kata untuk bisa mencerna apa yang sedang terjadi, dan dia kemudian menyerahkan semuanya kepada takdir dari Sang Pencipta alam semesta ini. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Nurul Fasilah akhirnya mendapat satu kesimpulan. Wanita yang berusia sekitar 26 tahun itu memang mengalami gangguan kejiwaan atas masalah hidup yang sedang dia alami. Kemungkinan besar pada peristiwa ini tidak akan ada hukuman atas perbuatan itu, namun dakwaan vonis pengadilan atas dasar hukum akan menjeratnya selama 15 tahun kurungan di dalam penjara. Sebuah kisah yang sangat memprihatinkan ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, terlebih kejadian ini terjadi kepada sepasang suami istri di dalam biduk rumah tangga. Saya berharap kita semua lebih memperhatikan atas kondisi mental yang dihadapi pasangan kita, sebab siapa tahu mereka sedang mengalami sebuah tekanan pikiran yang tidak bisa dikendalikan sendiri. Sebenarnya kuncinya adalah soal komunikasi dan saling memahami. Kita harus menjaga keharmonisan hubungan itu dengan cara saling berinteraksi. Dan teruntuk sebuah makna poligami, saya berharap untuk para lelaki untuk sedikit menahan diri. Sebab bagaimanapun atas keputusan itu akan ada satu wanita yang tersakiti. Dan sudahkah kita melihat kesiapan dalam menghadapi dua wanita pada satu waktu?
Semoga kisah ini menjadi hikmah yang besar untuk kita semua dan pada bulan Ramadan ini kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video admin sampai habis. Berikan kritik maupun saran jika menemukan kesalahan pada konten yang admin berikan. Admin juga berharap diberikan dukungan dengan cara menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapatmu mengenai setiap kisah di bawah kolom komentar di sini.